Aliran melewati ambang. Alat yang diperlukan: sebuah stopwatch, penggaris, gelas ukur, corong, ember atau wadah sejenisnya. Kemudian sekat yang terdiri dari sekat loncat 1, sekat loncat 2, sekat peralihan, sekat tenggelam 1, dan sekat tenggelam 2. Selanjutnya, saluran penampang persegi yang sudah dilengkapi dengan ambang lebar dan meteran taraf, dan saluran persegi yang dilengkapi dengan ambang tajam dan meteran taraf. Terakhir ada pompa air. Percobaan pertama, aliran melewati ambang lebar. Prosedur percobaan pertama, ukur tinggi, kemudian panjang ambang, serta lebar ambang. Yang kedua, nyalakan pompa air. Kemudian, tunggu hingga air mengalir ke dalam saluran. Langkah selanjutnya, perbesar atau perkecil keran untuk mengatur debit aliran yang akan digunakan. Kemudian, hitung debit aliran yang digunakan dengan cara menampung air dari saluran menggunakan ember bersama dengan menekan stopwatch untuk mengetahui waktu. Kemudian, catat waktu dan pindahkan air yang ditampung menggunakan ember ke dalam gelas ukur dengan bantuan corong untuk mengetahui volume air. Kemudian catat volume air yang tertampung. Ulangi pengambilan air sebanyak 3 kali pada debit yang sama untuk mendapatkan debit rata-rata. Selanjutnya, memasang sekat pada hilir saluran dimulai dari sekat loncat 1. Kemudian, tunggu hingga air melewati sekat. Selanjutnya, ukur elevasi air pada penampang. Pertama, ukur ketinggian datum. Dilanjutkan dengan mengukur ketinggian air pada titik-titik kritis yang dimulai pada jarak 100 cm, kemudian 150 cm, 217 cm, 221 cm, 228 cm, 255 cm, dan terakhir 350 cm. Dengan cara meletakkan ujung meteran taraf pada permukaan air. Kemudian, baca hasil pengukuran ketinggian pada meteran taraf. Sehingga didapatkan hasil akhir berupa elevasi air. Caranya dengan mengurangi ketinggian air terhadap ketinggian datum, kemudian didapatkan ketinggian mukaan air. Hal ini dilakukan pada seluruh
titik-titik kritis. Kemudian ganti sekat loncat 1 dengan sekat loncat 2. Tunggu hingga air melewati sekat. Lalu ukur tinggi muka air di setiap titik kritis seperti yang dilakukan pada sekat loncat 1 sebelumnya. Jangan lupa untuk memperhatikan perubahan dari ketinggian muka air yang dilakukan pada sekat loncat 2 ini. Kemudian ganti sekat loncat 2 dengan sekat peralihan. Tunggu hingga air melewati sekat dan ukur tinggi muka air di setiap titik kritis seperti sebelumnya. Amati dengan perubahan tinggi muka air yang dilakukan pada sekat peralihan. Setelah itu, ganti sekat dengan sekat tenggelam 1. Tunggu hingga air melewati sekat dan aliran kembali tenang. Kemudian, ukur tinggi muka air di setiap titik kritis seperti sebelumnya. Amati juga perubahan dari ketinggian muka air yang terjadi pada sekat tenggelam 1. Kemudian ganti sekat tenggelam 1 dengan sekat tenggelam 2. Tunggu hingga air melewati sekat dan aliran kembali tenang. Kemudian ukur tinggi muka air di setiap titik kritis seperti sebelumnya. Amati ketinggian pada muka air yang terjadi pada sekat tenggelam 2. Kemudian lepas sekat dan percobaan untuk debit pertama telah selesai. Setelah itu, ganti debit aliran dengan cara memutar bukaan keran dan lakukan percobaan yang sama seperti pada debit yang pertama. Kemudian, untuk debit ketiga sampai debit keenam, lakukan pengukuran tinggi hanya pada titik kritis pertama dan titik kritis terakhir. Percobaan kedua. Aliran melewati ambang tajam. Berikut saluran yang digunakan untuk percobaan aliran melewati ambang tajam yang dilengkapi dengan penanda titik kritis, bak penampung di hilir, ambang tajam, dan bak penampung di hulu. Prosedur percobaan: ukur lebar dari ambang tajam, ukur panjang, beserta tinggi dari ambang tajam. Langkah kedua, nyalakan pompa air. Kemudian, atur keran air dengan diperbesar atau diperkecil untuk mengatur debit aliran yang akan digunakan dalam percobaan pertama.
mengetahui besar nilai debit aliran yang digunakan, maka dihitung debit aliran dengan cara menampung air dari saluran menggunakan ember bersama dengan menekan stopwatch untuk mengetahui waktu. Catat waktu dan kemudian pindahkan air yang ditampung menggunakan ember tadi ke dalam gelas ukur dengan bantuan corong untuk mengetahui volume air yang tertampung. Kemudian catat volume air yang tertampung. Selanjutnya, pasang sekat pada hilir saluran dimulai dari sekat kondisi loncat 1, sekat kondisi loncat 2, sekat kondisi peralihan, sekat kondisi tenggelam 1, dan sekat kondisi tenggelam 2. Pertama, pasang sekat kondisi loncat 1 dan tunggu hingga air melewati sekat. Perubahan tinggi muka air sepanjang aliran dengan mengetahui kondisi pada loncat 1. Kemudian, beri penanda pada titik kritis pada jarak 30, 65, 90, 93, 96, 105, 123 hingga 150 cm. Selanjutnya, ukur nilai datum atau ketinggian meteran taraf dari dasar saluran. Kemudian, ukur ketinggian meteran taraf dari permukaan air, lalu catat ketinggiannya. Kemudian, ukur juga tinggi meteran taraf dari permukaan air pada titik kritis jarak 65 cm. Kemudian, ukur ketinggian meteran taraf dari muka air pada titik kritis dengan jarak 93 cm. Kemudian, ukur tinggi meteran taraf dari muka air pada titik kritis dengan jarak 96 cm. Selanjutnya, ukur ketinggian meteran taraf dari muka air pada titik kritis dengan jarak 105 cm. Dilanjutkan dengan mengukur tinggi meteran taraf dari muka air pada titik kritis dengan jarak 123 cm. Dan terakhir, ukur tinggi meteran taraf dari muka air di titik kritis pada jarak 150 cm. Setelah itu, ganti sekat kondisi loncat 1 ke sekat kondisi loncat 2. Kemudian, tunggu hingga air melewati sekat. Kemudian ukur tinggi meteran taraf dari muka air di setiap titik kritis seperti yang dilakukan pada sekat loncat 1 tadi. Kemudian, ganti kembali sekat kondisi loncat 2 ke sekat kondisi peralihan. Tunggu hingga air melewati sekat dan ukur kembali tinggi meteran taraf dari muka air di setiap titik kritis pada seperti sebelumnya. Kemudian, ganti sekat kondisi peralihan ke sekat kondisi tenggelam 1. Selanjutnya, ganti sekat kondisi peralihan ke sekat kondisi tenggelam 1. Tunggu hingga air melewati sekat dan aliran kembali tenang. Kemudian ukur juga tinggi meteran taraf dari muka air di setiap titik kritis seperti sebelumnya. Selanjutnya, ganti sekat kondisi tenggelam 1 ke sekat kondisi tenggelam 2. Tunggu hingga air melewati sekat dan aliran kembali tenang. Kemudian barulah diukur tinggi meteran taraf dari muka air di setiap titik kritis seperti sebelumnya. Kemudian lepaskan sekat dan percobaan untuk debit pertama telah selesai. Setelah itu, ganti debit aliran yang digunakan dengan memutar keran. Kemudian lakukan percobaan yang sama seperti pada debit pertama tadi. Lakukan 6 kali percobaan dengan pengambilan 6 debit yang berbeda.
Kemudian percobaan pada objek praktikum aliran melewati ambang telah selesai.